Zuhra selalu percaya rumah adalah tempat paling aman, hingga suatu malam, kepulangannya mengubah segalanya. Ibunya tergeletak bersimbah darah, suaminya berdiri di sudut ruangan dengan handuk merah di tangan, dan rekaman CCTV yang ia pasang diam-diam akhirnya menunjukkan kebenaran yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu, hidup Zuhra pecah, dan ia harus memilih, diam dalam ketakutan, atau bangkit memperjuangkan keadilan. Langit pagi menyambut lembut di balik jendela kamar ketika Zuhra membuka mata. Cahaya hangat merambat perlahan ke seluruh ruangan, menyentuh dinding krem dan tirai putih yang bergerak pelan tertiup angin. Suasana rumah itu selalu terasa menenangkan baginya, sebuah tempat yang memeluk penat setelah seharian bekerja. Ia duduk di tepi ranjang, menghela napas pelan sebelum bangkit menuju kamar mandi. Rutinitas paginya sudah sangat teratur, mandi air hangat, merapikan rambut, dan memilih busana kantor yang rapi namun sederhana. Saat keluar dari kamar, aroma jahe hangat tercium dari dapur. Ibunya, meskipun sering sakit akhir-akhir ini, masih senang membuat minuman pagi untuknya. Zuhra tersenyum kecil dan melangkah ke dapur untuk menemaninya. "Ma, bangun pagi lagi. Kan semalam sudah saya bilang, Ma istirahat saja," ucap Zuhra lembut sambil mengambil gelas dari tangan ibunya. Ibunya tersenyum, meski garis lelah tampak jelas di wajahnya. "Kalau ibu nggak bikin apa-apa, rasanya seperti bukan diri ibu. Lagi pula, kamu itu butuh minuman hangat biar nggak masuk angin." Zuhra tertawa kecil. Ibu ini selalu saja memikirkan Zuhra. Mereka duduk berdua di meja makan. Suasana rumah terasa hangat, angin pagi membawa aroma bunga dari halaman depan. Tidak ada ketegangan, tidak ada kegaduhan, hanya ketenangan seperti yang mereka jalani bertahun-tahun. Namun ketenangan itu sedikit bergeser ketika langkah kaki terdengar dari arah tangga. Akbar turun dengan pakaian kerja yang sudah rapi, dasi terikat sempurna, rambut disisir ke belakang, dan wajah serius seperti biasa. Ada masa ketika senyumnya mereka setiap pagi, ketika ucapan, "Selamat pagi," terasa tulus. Tapi belakangan, wajah itu seperti diselimuti sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan marah, bukan sedih, hanya berbeda. "Pagi," ucap Akbar pendek sambil mengambil roti di meja. "Pagi, Mas," sahut Zuhra tetap lembut. Ia terbiasa menjaga nada suaranya, karena tidak ingin suasana pagi berubah dingin. Akbar hanya mengangguk kecil, menatap sekilas ibunya Zuhra yang tersenyum ramah seperti biasa. Namun tatapan itu beralih cepat, seakan ia tak ingin berlama-lama menetap di satu titik. Zuhra memperhatikan tanpa benar-benar memikirkan terlalu jauh. Rasanya hanya perubahan kecil akibat stres pekerjaan, pikirnya. Setelah sarapan singkat, Akbar langsung mengambil tas kerjanya. "Aku berangkat dulu," katanya tanpa banyak bicara. Biasanya ia mencium kening Zuhra dan pamit pada ibu mertuanya, namun kebiasaan itu mulai hilang sejak beberapa bulan lalu. Tetap saja, Zuhra menahan diri untuk tidak mempermasalahkannya. Setiap pekerjaan punya masa-masa berat, ia mencoba memahami. Saat pintu depan menutup, keheningan kembali memenuhi rumah. Zuhra mengantar ibunya ke sofa dan memijat lembut pundaknya. "Ma, hari ini jangan terlalu capek ya. Kalau butuh sesuatu, telepon Zuhra saja." Ibunya mengangguk. "Iya, Nak. Kamu hati-hati di kantor." Setelah memastikan semua aman, Zuhra berangkat kerja dengan mobil kecilnya. Perjalanan menuju kantor terasa seperti jeda singkat dari hiruk-pikuk rumah tangga. Ia menikmati musik lembut dari radio sambil memandangi jalanan yang mulai ramai. Di kantornya, ia dikenal sebagai perempuan cerdas dan tegas, mampu mengatur proyek besar dengan ketelitian yang jarang dimiliki orang lain. Rekan-rekan kerja menghormatinya, bukan hanya karena kemampuan, tapi juga sikap rendah hati yang selalu ia tunjukkan. Hari itu berjalan seperti biasa, rapat, laporan, diskusi, lalu tumpukan berkas yang harus dipelajari. Meski penat, Zuhra tetap menjalaninya dengan senyum kecil yang tak pernah ia lepaskan. Sesekali ia mengecek ponselnya untuk memastikan ibunya baik-baik saja. Tidak ada pesan atau panggilan, yang berarti semuanya aman. Namun menjelang sore, hati Zuhra terasa sedikit gelisah tanpa alasan. Ia mengabaikannya, berpikir itu hanya kelelahan. Setelah menyelesaikan pekerjaan, ia pulang tepat waktu agar bisa menemani ibunya. Saat tiba di rumah, suasana terlihat seperti biasanya. Ibunya sedang duduk di ruang tamu sambil menonton sinetron favorit. Tetapi ada sesuatu yang terasa sedikit aneh. Ibunya tampak seperti baru saja menahan sesuatu. Tapi sebelum Zuhra sempat bertanya, ibunya sudah tersenyum dan menutupinya. "Baru pulang? Kamu kelihatan capek," katanya lembut. "Iya, Mak. Hari ini lumayan,"
jawab Zuhra sambil duduk di sampingnya. Percakapan berlanjut seperti biasa, obrolan ringan, masakan apa yang akan mereka buat malam ini, dan sedikit keluhan tentang cuaca yang berubah-ubah. Tidak ada ketegangan, tidak ada yang mencurigakan. Namun jauh di dalam hati kecilnya, Zuhra merasa ada yang berubah dari cara ibunya memandang ke arah tangga, seolah takut seseorang akan muncul secara tiba-tiba. Malam itu, saat Akbar pulang, wajahnya terlihat lelah namun tetap dingin. Ia langsung menuju kamar tanpa banyak bicara. Zuhra mengikutinya setelah menyiapkan teh hangat untuknya. Di dalam kamar, Akbar duduk membelakangi pintu, bahunya tampak menegang. "Mas, ini tehnya." "Kamu capek?" tanya Zuhra hati-hati. Akbar menoleh, menatap sejenak, lalu mengangguk singkat. "Aku butuh istirahat. Besok ada meeting penting." Ia menerima teh itu tanpa menyentuh tangan Zuhra, sesuatu yang dulu jarang ia lakukan. Zuhra tersenyum kecil, meski sedikit sedih, dan tidak memperpanjang pembicaraan. Ia tahu memaksa bicara hanya akan membuat suasana semakin berat. Malam itu Zuhra tidur lebih lambat dari biasanya. Ia menatap langit-langit kamar, merasakan ada jarak halus antara dirinya dan suaminya, juga ketakutan samar dari ibunya. Namun ia tidak menemukan alasan yang jelas. Yang ia tahu hanyalah bahwa kehidupan tenang yang ia banggakan kini mulai menunjukkan retakan kecil. Retakan yang belum menyakitkan, belum mengancam, tetapi cukup untuk membuat hatinya gelisah. Zuhra tidak tahu bahwa retakan kecil itu akan berubah menjadi celah besar dalam beberapa hari ke depan, celah yang membuka sisi gelap rumah yang selama ini ia kira penuh kedamaian. Keesokan paginya, bayangan kegelisahan itu masih melekat ketika ia bangun. Udara di kamar terasa sedikit lebih berat dari biasanya, seolah ada sesuatu yang menggantung di udara, tak terlihat namun cukup terasa untuk membuat dadanya sesak sesaat. Ketika ia turun ke ruang tamu, ibunya sedang duduk di sofa sambil merapikan selimut tipis di pangkuannya. Sekilas, semuanya tampak normal. Sinetron pagi menyala pelan dan aroma rempah dari dapur menyebar lembut. Namun ketika ibunya menoleh dan menyadari kehadiran Zuhra, ada kegelisahan kecil yang sekilas tampak di matanya, sebelum cepat-cepat menghilang dan diganti senyum yang dipaksa. "Kamu sudah bangun, Nak?" Suara ibunya terdengar biasa, tapi ada getaran halus di dalamnya yang membuat Zuhra memperhatikan. "Iya, Mak. Ibu nggak apa-apa? Tadi malam ibu kelihatan capek," ujar Zuhra sambil duduk di sampingnya. Ibunya menggeleng. "Nggak apa-apa. Cuma kurang tidur sedikit." Zuhra mengangguk, mencoba percaya. Namun ia memperhatikan bagaimana tangan ibunya memainkan ujung selimut, gerakan kecil yang biasanya hanya ia lakukan saat gugup atau sedang menyembunyikan sesuatu. Zuhra membuka mulut, hendak bertanya lebih jauh, tetapi langkah kaki dari tangga membuat ibunya langsung menutup mulut rapat, seolah ketakutan ditangkap sedang bicara sesuatu yang tak seharusnya. Akbar turun dengan wajah datar, langkahnya berat. Ia melewati mereka tanpa sapaan, hanya menatap singkat ke arah mereka. Tatapan itu bukan marah, bukan pula kesal, tapi ada sesuatu yang samar, dingin, jauh, dan tak terbaca. Zuhra mencoba mencairkan suasana. "Mas, sarapan dulu. Ibu bikin teh juga." "Enggak," jawab Akbar cepat. "Aku buru-buru." Biasanya ia masih sempat duduk walau sebentar, tetapi pagi itu ia langsung menuju pintu. Ibunya refleks menarik napas ketika Akbar lewat di depannya, seolah tubuhnya menegang karena sesuatu yang hanya ia tahu. Zuhra menangkap itu, dan kali ini tidak bisa mengabaikan. Ada ketakutan yang tak bisa disembunyikan oleh ibunya. Setelah Akbar pergi, Zuhra duduk lebih dekat. "Mak, ibu kenapa kalau Mas Akbar lewat jadi kaku begitu?" Ibunya tersenyum terlalu cepat. "Kamu itu, Zuhra. Ibu cuma kaget aja." Namun nada suaranya tidak berhasil menutupi kenyataan bahwa ia sedang menyembunyikan sesuatu. Zuhra ingin bertanya lebih dalam, tetapi ia tahu jika mendesak hanya akan membuat ibunya semakin gelisah. Hari itu, saat Zuhra bersiap ke kantor, ia melihat hal kecil yang membuatnya terhenti. Vas bunga di meja samping sofa berpindah tempat. Ia yakin betul semalam vas itu ada di sisi kanan, tetapi kini berada di sisi kiri dan beberapa bunga tampak patah. Ia memperhatikannya lebih lama, tapi mencoba menenangkan diri. "Mungkin ibu mindahin," gumamnya pelan. Namun ketika ia bertanya, ibunya menggeleng bingung. "Ibu nggak sentuh apa-apa dari tadi pagi." Perasaan aneh itu muncul lagi, kecil, nyaris tidak terlihat, tapi cukup kuat untuk meninggalkan bekas di pikirannya. Ia mencoba melupakan dan melanjutkan aktivitas hariannya, tetapi kecanggungan ibunya dan sikap dingin Akbar terus menghantuinya sepanjang perjalanan ke kantor. Di tempat kerja,
Ia berkali-kali kehilangan fokus. Saat rapat pun, pikirannya terbang kembali ke rumah. Ia berusaha menepis pikiran buruk, tetapi gambaran vas bunga yang patah dan tatapan takut ibunya tak kunjung hilang. Setiap kali ponselnya bergetar, hatinya mencelos seolah menunggu berita buruk. Pulang dari kantor, Zuhra bergegas menuju rumah. Ia membuka pintu depan dengan cepat, berharap menemukan ibunya sedang duduk santai seperti biasa. Namun ibunya justru berdiri dekat dapur, wajahnya pucat. Seolah ia baru saja berdiri dari posisi berjongkok atau baru saja memungut sesuatu. "Mak, ibu nggak apa-apa?" tanya Zuhra, napasnya sedikit tercekat tanpa alasan. Ibunya mengangguk terlalu cepat. "Ibu cuma pusing sedikit." Namun di lantai dekat kakinya, Zuhra melihat serpihan kecil gelas pecah. Bukan banyak, tapi cukup untuk membuatnya bertanya-tanya. Ketika ia menoleh, ibunya buru-buru menyapunya menggunakan kain, seolah ingin menyembunyikannya. "Ibu jatuhin gelas?" tanya Zuhra lagi. "Cuma gelas kecil." "Nggak apa-apa," jawab ibunya sambil menghindari tatapan. Zuhra ingin percaya, tapi ada sesuatu pada gerakan tangan ibunya, terburu-buru, gugup, yang membuatnya semakin yakin bahwa apa yang ia lihat hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar. Saat malam tiba, Akbar pulang dengan wajah yang berbeda lagi. Kali ini, ia terlihat kesal. Tidak kepada siapapun, tapi kepada sesuatu yang tidak ia sebutkan. Ketika Zuhra bertanya bagaimana hari kerjanya, ia menjawab singkat dengan nada tidak sabar. "Aku capek. Jangan banyak tanya." Zuhra mengerti bahwa orang bisa lelah, tetapi nada itu baru ia dengar beberapa minggu belakangan. Sesekali suara gelas yang diletakkan terlalu keras di meja membuat Zuhra tersentak, dan ia melihat ibunya memeluk dirinya sendiri tanpa sadar setiap kali Akbar berada di ruangan yang sama. Malam itu, ketika Zuhra merapikan meja makan, ia menemukan ponsel ibunya tergeletak di lantai dekat kaki tangga. Aneh, karena ibunya jarang membawa ponsel keluar dari kamar. Bahkan lebih aneh lagi, layar ponsel itu retak sedikit di ujung bawahnya. Ketika ia bertanya, ibunya hanya tersenyum canggung dan berkata, "Ibu keteledoran." Setelah makan malam, Zuhra masuk kamar, duduk di tepi ranjang, memandangi pintu yang masih sedikit terbuka. Ada banyak hal aneh hari itu, tatapan takut, barang berpindah, gelas pecah, ponsel jatuh. Semuanya kecil, sepele, namun saat disatukan terasa seperti potongan puzzle yang tidak cocok. Ia mencoba membuang pikiran itu, tetapi satu suara kecil di hatinya berkata bahwa sesuatu tidak beres. Namun Zuhra belum berani berpikir lebih jauh. Ia masih ingin percaya bahwa rumahnya aman, bahwa suaminya hanya sedang tertekan, bahwa ibunya hanya lelah. Ia tidak ingin curiga kepada orang yang seharusnya ia cintai dan percayai. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, Zuhra menutup mata dengan perasaan bahwa dunia kecilnya yang selama ini damai mulai berubah perlahan, tanpa ia ketahui alasannya, atau seberapa jauh perubahan itu akan membawanya. Kegelisahan itu masih menempel ketika ia bangun di pagi hari. Ia duduk di tepi ranjang, memijit pelipis sambil berusaha mengusir rasa berat di dadanya. Tetapi semakin ia mencoba, semakin kuat perasaan itu menghimpit, seolah ada sesuatu yang menunggu untuk terungkap. Ketika ia keluar kamar, ia mendapati ibunya sedang duduk di meja makan dengan secangkir teh yang masih mengepul. Namun berbeda dari biasanya, Ibu Zuhra tampak lebih pucat, pundaknya merosot, matanya bengkak seperti baru menangis semalaman. Zuhra mendekat dengan langkah hati-hati. "Mak, ibu nggak apa-apa?" tanyanya pelan. Ibunya tersentak sedikit, lalu memaksa tersenyum. "Ibu cuma pusing sedikit, Nak." Namun Zuhra melihat jelas bagaimana tangan ibunya bergetar halus saat meraih cangkir. Getaran itu bukan karena dingin, bukan karena usia, tetapi ketakutan. Zuhra menarik kursi dan duduk di dekatnya. Kemarin Zuhra lihat gelas pecah, vas pindah tempat. Ibu benar-benar nggak apa-apa. Ibunya membuka mulut, seperti hendak mengatakan sesuatu yang selama ini ia tahan. Mata tuanya menatap Zuhra lama, seperti mencari keberanian di wajah putrinya. Bibirnya bergetar, tetapi sebelum kata apapun keluar, langkah kaki terdengar dari arah tangga. Ibunya langsung diam, seakan seluruh tubuhnya membeku. Akbar turun dengan langkah berat, wajahnya tampak gelap pagi itu. Ia melirik ke arah mereka dengan tatapan yang sulit dibaca, bukan marah, bukan kesal, tapi ada sesuatu seperti kejengkelan terpendam yang membuat suasana tiba-tiba mengeras. "Pagi," ucapnya datar. "Pagi, Mas," jawab Zuhra, berusaha menjaga nada tetap lembut. Akbar membuka kulkas, mengambil botol air,
lalu menutup pintu kulkas terlalu keras sehingga suara dentumannya membuat ibunya tersentak dan hampir menjatuhkan cangkir. Akbar hanya menatap sekilas, lalu berpaling seolah kejadian itu tidak penting. Zuhra melihat itu semua, reaksi ibunya, tatapan Akbar, suasana yang semakin menegang, dan rasa curiga itu kembali menghantam dadanya. Namun seperti biasa, ia mencoba menenangkan diri. Ia tidak ingin berpikir buruk dulu. Tidak ingin membuat asumsi yang justru memperkeruh keadaan. Akbar pergi pagi itu tanpa banyak bicara. Bahkan ciuman singkat di dahi yang dulu menjadi rutinitas telah benar-benar hilang dari kebiasaan mereka. Setelah pintu rumah tertutup, ibunya kembali tampak lengah, seolah tali yang menahan rasa takutnya putus sesaat. "Mak, ibu takut sama Mas Akbar?" tanya Zuhra pelan. Pertanyaan itu menggantung di udara, berat, menekan, hampir membuat ruangan terasa lebih sempit. Ibunya menunduk. "Zuhra, ibu cuma ingin kamu sering pulang cepat sekarang," katanya lirih, menghindari tatapan. "Kenapa? Ada apa di rumah kalau saya nggak ada?" Ibunya menggigit bibir, wajahnya menegang. Enggak apa-apa." Tapi Zuhra tahu ibunya berbohong. Ibunya selalu buruk dalam menyembunyikan sesuatu. Cara ia memainkan ujung jilbabnya, cara ia menahan napas saat mendengar suara, semuanya seperti sinyal kecil yang semakin lama makin jelas. Ibunya takut. Selama beberapa hari berikutnya, pola yang sama terus terjadi. Ibunya semakin sering mengirim pesan pendek seperti, "Kamu bisa pulang cepat hari ini. Kalau bisa jangan lembur. Ibu sendirian, bisa pulang sekarang." Pesan-pesan itu selalu dikirim saat Zuhra masih di kantor, bukan saat Akbar ada di rumah. Semakin sering itu terjadi, semakin kuat perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di balik pintu rumahnya. Selain itu, barang-barang kecil kembali berpindah tempat. Kadang bantal di sofa tergeletak dengan posisi aneh, seakan terjatuh dari tangan seseorang. Kadang pintu lemari terbuka sedikit, padahal pagi tadi sudah ditutup rapat. Dan pernah suatu kali, Zuhra menemukan sisa makanan tercecer di lantai dapur, seakan seseorang menjatuhkan piring dan cepat-cepat membersihkannya sebelum tertangkap. Ketika ditanya, ibunya selalu menjawab singkat dan gugup. "Ibu lupa," atau "ibu yang jatuhin." Tetapi nada suaranya tidak pernah meyakinkan. Pada saat yang sama, Akbar mulai sering pulang larut. Ia selalu berdalih rapat, lembur, atau urusan kantor mendesak. Biasanya Zuhra percaya, namun kali ini, alasan itu justru menambah tanya. Karena ketika ia pulang larut, raut wajahnya selalu seperti orang yang sedang menyimpan sesuatu. Kadang ia masuk kamar dengan langkah cepat, kadang langsung ke kamar mandi, kadang langsung tidur tanpa menyapa siapapun. Suatu malam, ketika Zuhra baru saja pulang dan membuka pintu rumah, ia mendengar suara seperti benturan benda dari dalam. Suara itu kecil, cepat, tapi cukup untuk membuatnya berhenti seketika. Ia memanggil ibunya, namun tidak ada jawaban. Ketika ia melangkah masuk, ia melihat ibunya berdiri di pojok dapur, wajahnya pucat, napasnya memburu. "Mak, apa yang terjadi?" tanya Zuhra panik. Ibunya terlihat kehilangan kata-kata. "Ibu cuma kaget, ada tikus, mungkin." Jawaban itu terlalu cepat, terlalu rapi, terlalu dibuat-buat. Ketika Zuhra melihat ke lantai, ia mendapati gelas tergeletak miring di bawah meja, seakan baru saja disingkirkan terburu-buru. Ia memungutnya perlahan, memandang ibunya yang gemetar. "Mak, kalau ada apa-apa, jangan diam." Namun ibunya hanya menggeleng lemah, matanya berkaca-kaca. Malamnya, ketika Akbar pulang larut, wajahnya tampak semakin keras. Ia tidak menyapa. Ia langsung masuk kamar, membanting tas kerja ke meja, dan menyalakan lampu kamar terlalu terang. Zuhra mengikutinya, menatapnya dengan rasa campur aduk. "Mas, ada yang mau kamu omongin?" tanya Zuhra pelan. Akbar mengikat dasinya dengan kasar. "Aku capek. Jangan mulai, Zuhra." "Aku nggak mulai apa-apa. Aku cuma nanya." "Ya sudah, jangan nanya." Nada suaranya membuat Zuhra terdiam. Dulu, suaminya tidak pernah berbicara seperti itu. Ada jarak baru dalam hubungan mereka, jarak yang tidak ia mengerti dari mana asalnya. Malam itu, ketika Zuhra tertidur, ia terbangun beberapa kali oleh suara samar dari lantai bawah. Suara seperti langkah pelan, suara seperti benda digeser. Ia turun hendak memastikan, tapi setiap kali ia tiba di ruang tamu, semuanya sunyi. Ia tidak tahu apakah itu hanya imajinasinya, atau ada sesuatu yang bergerak ketika ia tidak berada di sana. Yang ia tahu hanyalah satu hal,
ketenangan rumahnya yang dulu hangat semakin terasa seperti kebohongan yang perlahan retak dari dalam. Dan ketakutan ibunya, yang ia lihat setiap kali Akbar muncul, kini bukan lagi hal kecil yang bisa ia abaikan. Itu adalah tanda peringatan halus yang masih ia belum mengerti. Namun waktu akan mengajarkannya. Dengan cara yang jauh lebih kelam dari yang pernah ia bayangkan. Kata-kata ibunya malam itu masih mengiang jelas di benak Zuhra, seolah bergema di ruang-ruang kosong dalam pikirannya. Bu cuma takut sendirian, itu saja. Begitu ibunya menutup percakapan, padahal dari tatapan matanya, Zuhra tahu ada sesuatu yang tidak diucapkan. Tubuh ibunya yang tampak menggigil kecil, cara tangannya meremas selimut, dan pandangan yang selalu berpindah ke arah pintu kamar setiap kali terdengar suara sedikit keras. Semua itu membuat dada Zuhra menegang. Dan dari sanalah, tepat dari kegelisahan yang tak mampu ia redam, bab sebelumnya berakhir, dengan sebuah firasat yang menolak hilang, menempel erat seperti bayangan. Maka, ketika pagi itu Zuhra hendak berangkat kerja, bayangan firasat tersebut membuat langkahnya melambat. Ia memandang ibunya yang sedang duduk di meja makan, mengaduk bubur pelan tanpa benar-benar memakannya. Senyum ibunya tampak dipaksakan, seperti seseorang yang ingin menyembunyikan badai dalam dada. Akbar sudah pergi sejak subuh, dengan alasan ada rapat pagi-pagi sekali. Keheningan rumah terasa menekan. Tidak biasanya rumah sekecil itu membuat Zuhra merasa semacam kekosongan yang berat. Bu, nanti kalau ada apa-apa kabari Zuhra ya, katanya lembut sambil memegang tangan ibunya. Ibu hanya mengangguk, tetapi tidak menatapnya lama-lama. Saat Zuhra melangkah keluar rumah, hatinya berdegup tidak stabil, semacam kombinasi antara cemas dan waspada. Ia berhenti sejenak di depan pagar, memandang pintu rumah yang baru saja ia tutup, dan entah kenapa langkahnya kembali berbalik ke dalam. Hari itu, ia terlambat masuk kerja. Bukan karena kemacetan, bukan karena ban bocor, tetapi karena ia mengambil keputusan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, memasang kamera tersembunyi di dalam rumahnya sendiri. Keputusan itu muncul bukan karena ia ingin mengawasi siapapun, tetapi rasa takut yang ia lihat di mata ibunya tidak bisa ia abaikan lagi. Apalagi perubahan sikap Akbar yang semakin sulit dimengerti. Kadang pulang larut tanpa alasan jelas, kadang mengangkat suara untuk hal-hal sepele, kadang tampak kehilangan kesabaran hanya karena piring yang ditaruh kurang tepat posisinya. Zuhra telah mencoba mengabaikannya, menenangkan diri dengan berpikir bahwa semua pasangan pasti mengalami masa-masa sulit. Namun, naluri seorang anak terhadap ibunya jauh lebih kuat daripada nalar yang mencoba memberi pembenaran. Maka pagi itu, setelah memastikan ibunya masuk kamar untuk beristirahat, Zuhra diam-diam membuka laci kerjanya yang sudah lama tidak ia sentuh. Di dalamnya tersimpan sebuah kotak kecil berdebu, kamera mini yang dulu ia beli ketika pernah memiliki proyek audit keamanan kantor. Kamera itu kecil, hampir seukuran baterai AA, dengan kemampuan tersambung ke ponsel melalui aplikasi. Tangannya bergetar sedikit ketika ia membuka kotaknya. "Aku bukan sedang memata-matai, ini hanya untuk jaga-jaga," bisiknya pada diri sendiri, seolah ia perlu meyakinkan hatinya bahwa tindakan ini bukan bentuk pengkhianatan pada suaminya. Tapi jauh dalam dirinya, sebuah suara kecil menimpali. "Atau mungkin kamu hanya takut mengakui bahwa ada sesuatu yang salah?" Ia mengabaikan suara itu. Zuhra memulai dari ruang tamu. Ia mencari sudut-sudut strategis, tidak terlalu tinggi agar sudut pandang kamera luas, tetapi juga tidak terlalu rendah agar tak mudah terlihat. Setelah mencoba beberapa posisi, ia akhirnya memasang kamera pertama di balik vas bunga besar yang biasa berdiri di rak pojok. Vas itu jarang sekali digerakkan oleh siapapun. Kamera kedua ia pasang di dapur, tepat di bagian atas lemari penyimpanan bumbu, tersembunyi di balik dekorasi keramik kecil berbentuk burung. Kamera ini yang paling penting, pikir Zuhra, karena ibunya sering menghabiskan waktu di dapur, entah untuk membuat teh atau sekadar duduk mengisi waktu. Kamera ketiga ia pasang di ruang tengah, dekat pintu kamar ibunya. Ini adalah bagian yang paling sulit, karena area itu relatif terbuka. Tetapi akhirnya ia menemukan titik aman di balik foto keluarga yang digantung di dinding. Foto mereka bertiga saat liburan di Yogyakarta 2 tahun lalu. Ibunya tersenyum lebar, Akbar tampak bahagia, dan Zuhra sendiri tampak begitu ringan tanpa beban. Melihat foto itu kembali membuat dadanya terasa sesak. Apa yang sebenarnya terjadi pada rumah ini, gumamnya pelan. Ketika semua kamera sudah terpasang, Zuhra duduk di sofa, membuka aplikasi di ponselnya, dan memastikan semuanya bekerja. Tampak gambar bergerak real time, ruang tamu, dapur, dan depan kamar ibu. Semuanya jernih. Sebuah perasaan campur aduk menyelimuti dirinya, antara lega karena sudah mengambil tindakan, dan takut terhadap apa yang mungkin ia temukan dari rekaman itu. Ia menatap layar ponsel beberapa detik lebih lama,
seperti seseorang yang menatap jurang dan tahu dirinya baru saja memulai langkah pertama menuju sesuatu yang lebih gelap. Menjelang siang, ketika ia akhirnya menginjakkan kaki di kantor, pikirannya masih berkeliling di rumah. Setiap kali ada jeda, ia membuka aplikasi kamera hanya untuk memastikan ibunya baik-baik saja. Biasanya ia melihat ibunya duduk di sofa atau berjalan pelan ke dapur untuk membuat teh. Namun tetap saja ada rasa was-was yang tak mau hilang. Rumah yang sebelumnya terasa aman, kini seolah menjadi tempat penuh rahasia. "Zuhra, kamu nggak apa-apa?" tanya rekan kerjanya ketika melihat Zuhra melamun di depan layar komputer. Zuhra hanya tersenyum tipis. Cuma kurang tidur. Padahal kenyataannya, pikirannya berada berkilometer jauhnya dari kantor itu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi ketika ia tidak ada di rumah. Tidak tahu bagaimana sikap Akbar ketika ia pulang larut nanti. Tidak tahu kenapa ibunya tampak begitu ketakutan belakangan ini. Yang ia tahu hanyalah satu hal, ia telah mengambil langkah penting, langkah yang diam-diam ia harap tidak akan berujung pada sesuatu yang mengerikan. Tetapi jauh dalam lubuk hatinya, ia juga sadar bahwa langkah ini mungkin adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan ibunya, kalau firasat buruk itu benar. Dan untuk pertama kalinya, Zuhra takut pada kebenaran yang mungkin akan ia temukan. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi layar ponselnya dengan jantung berdebar pelan. Tidak ada yang aneh sejauh ini. Ibunya sudah tertidur. Akbar masih belum pulang. Dan disitulah bab sebelumnya berakhir, dengan rasa takut pada kebenaran yang mungkin sudah menunggu di balik rekaman-rekaman kecil itu. Hari-hari setelah pemasangan CCTV menjadi masa yang dipenuhi ketegangan yang tak pernah Zuhra rasakan sebelumnya. Setiap pagi ia bangun bukan dengan perasaan segar, melainkan dengan beban yang menggantung di dadanya. Ia tidak lagi memeriksa cuaca untuk menentukan pakaian kerja, tetapi memeriksa kamera untuk memastikan ibunya masih baik-baik saja. Awalnya, rekaman yang ia lihat tampak normal. Hanya rutinitas biasa, ibunya berjalan perlahan ke dapur. Akbar duduk di ruang tamu sambil membuka laptop, suara piring, suara langkah. Namun ada sesuatu yang berbeda dari cara Akbar bergerak. Seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu di bawah permukaan. Hari pertama, tidak ada apa-apa. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Pada hari ketiga, saat jam makan siang di kantor, Zahra memutar rekaman pagi hari. Ia merapatkan earphone, menyendiri di sudut pantry kantor, dan membuka aplikasi kamera. Rekaman menunjukkan Akbar masuk ke dapur. Ibunya sedang menuang air panas ke dalam cangkir. "Kenapa teh selalu terlalu tawar, Bu?" Suara Akbar terdengar jelas. Ibunya terkejut kecil. "Maaf, Bar." Zuhra biasanya. "Zuhra lagi." Nada suaranya membentak tanpa meledak, tetapi tajam, seperti benda tipis yang dapat melukai tanpa perlu tenaga. "Apa di rumah ini tidak ada yang bisa kamu lakukan benar?" Zuhra terdiam, jantungnya mencelus jatuh ke perut. Ibunya menunduk, tubuhnya sedikit bergetar, cukup halus sehingga hanya kamera yang bisa menangkapnya. "Aku hanya takut airnya terlalu manis," jawab ibunya lirih. Akbar menatap ibunya lama sekali. Terlalu lama. Dengan wajah yang kosong namun mengandung sesuatu yang gelap. Tatapan yang membuat Zuhra merinding meski hanya melihat dari layar kecil. Lalu ia mengambil cangkir itu, membantingnya ke bak cuci, membuat bunyi keras. Ibunya tersentak. Zuhra menutup mulutnya sendiri agar tidak bersuara. Tidak ada aksi fisik. Tidak ada kekerasan langsung. Tapi jelas, itu bukan sekadar interaksi biasa. Sosok yang selama ini ia sebut suami menunjukkan sisi yang belakangan ini sudah sering ia rasakan dalam dirinya, tapi belum pernah ia lihat secara nyata seperti ini. Tatapan dingin, nada tinggi, sikap mengintimidasi. Malam itu, setelah pulang, Zuhra mencoba bersikap normal. Ia memandangi Akbar yang duduk membaca berita di ponselnya di sofa, sementara ibunya sedang di kamarnya. Suasana rumah terasa tegang meski tidak ada suara pertengkaran. "Bar," katanya berhati-hati. Kamu capek ya belakangan ini?" Akbar mengangkat alis, jelas terkejut dengan pertanyaan itu. "Kenapa tanya begitu?" "Kamu terlihat tegang." Ia menatapnya lama, mata Akbar seperti mencoba membaca apakah Zuhra sedang menyindir atau menggali sesuatu. "Aku cuma lagi banyak pekerjaan," jawabnya pendek. Zuhra mengangguk. Walaupun hatinya tidak sepenuhnya percaya. Ada jeda panjang sebelum Akbar kembali menatap ponselnya, seolah pembicaraan itu tidak pernah terjadi. Namun di sudut pandang mata Zuhra, ia melihat satu hal, ibunya menutup pintu kamar sedikit lebih rapat ketika mendengar suara Akbar.
Hal itu membuat tenggorokannya terasa kering. Hari keempat, Zuhra melihat rekaman lain. Kali ini ia baru tiba di kantor ketika ia membuka aplikasi kamera. Rekaman pagi itu menampilkan Akbar berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Langkahnya berat. Ibunya duduk di sofa, memegang rosario kecil yang biasa ia gunakan untuk menenangkan diri. Akbar berhenti, menatap ibu Zuhra lama, sangat lama. Mata itu gelap, kosong, namun sekaligus menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. "Bu, jangan lihat saya seperti itu," katanya, suaranya dingin. Saya tidak melihat apa-apa, Bar." Justru itu. Akbar kemudian mendekat, hingga wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari ibu. Ia tidak menyentuhnya, tidak melakukan apapun. Tapi aura ancaman itu sangat jelas, sampai Zuhra merasakan dingin menjalar ke tulang belakangnya. Ibunya memalingkan wajah, menelan ludah. Akbar tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah ditujukan kepada Zuhra. Lalu ia pergi ke dapur. Itu saja. Tidak ada kekerasan, tidak ada bentakan. Tapi jelas ada sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar perubahan sikap. Ada satu rekaman yang paling membuat Zuhra ingin muntah. Rekaman siang hari ketika ia sedang di kantor. Akbar terlihat berdiri di depan pintu kamar ibu, tidak melakukan apa-apa. Hanya berdiri, menatap pintu itu selama hampir 5 menit. Tanpa bergerak, tanpa berkedip banyak. Seakan sedang menunggu sesuatu, atau mengawasi sesuatu. Zuhra menahan napas sepanjang waktu ketika memutar rekaman itu. Air matanya terkumpul tanpa ia sadari. Tangannya mengusap layar ponsel seolah ingin menghilangkan bayangan itu. Ibunya sama sekali tidak muncul dalam rekaman tersebut. Pintu kamarnya tertutup. Dan entah kenapa itu justru membuat rekaman itu jauh lebih menakutkan. Hari kelima, ketegangan semakin besar. Ibunya meminta Zuhra pulang cepat 2 kali dalam sehari. Pesannya pendek tapi jelas. "Pulang ya, Nak. Kalau bisa cepat." Zuhra ingin bertanya kenapa. Ingin mendesak. Tapi setiap ia pulang, ibu hanya tersenyum dan berkata, "Gak apa-apa kok." Lalu ia berganti topik. Akbar semakin lama semakin sensitif. Ketika Zuhra lupa menaruh charger di meja, ia diam. Diam yang terlalu dingin. Diam yang membuat Zuhra lebih takut daripada marah. Ia tidak lagi langsung marah. Ia menahan semuanya, dan itu justru lebih mengerikan. Sepanjang minggu itu, Zuhra hidup dalam ketakutan yang menempel di kulitnya. Setiap malam ia tidur sambil menggenggam ponselnya. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan seperti ditarik dari bawah air tanpa sempat bernapas. Namun meski semua rekaman itu memperlihatkan sesuatu yang tidak wajar, ia belum melihat bukti kekerasan fisik. Belum ada benturan. Belum ada tindakan langsung. Hanya tatapan gelap. Nada bicara yang menusuk. Gerakan mencurigakan. Dan aura yang membuat darah Zuhra mendingin. Meski begitu, ia tahu satu hal. Sifat asli Akbar sedang menunjukkan dirinya sedikit demi sedikit. Seperti permukaan topeng yang mulai retak. Dan Zuhra tidak bisa lagi menutup mata terhadap apa yang terjadi. Yang menakutkan bukan hanya apa yang ia lihat dalam rekaman. Tapi apa yang mungkin belum terekam. Malam yang kelak ia kenang sebagai malam paling panjang dalam hidupnya. Malam ketika batas antara firasat, ketakutan, dan kenyataan mulai melebur menjadi satu. Hari itu berjalan lambat, seperti detik pada jam dinding yang tersendat-sendat. Sepanjang bekerja, Zuhra memantau kamera setiap kesempatan yang ia punya. Rekaman tampak normal selama pagi hari, meski ibunya terlihat sering ketakutan saat mendengar suara pintu atau langkah kaki dari arah luar. Zuhra sudah bisa membaca bahasa tubuh ibunya begitu dalam. Setiap gerakan kecil pun tidak lagi ia abaikan. Menjelang siang, Akbar pulang ke rumah. Alasan yang ia kirim lewat pesan. "Lupa dokumen, sebentar balik." Dokumen apa? Zuhra tidak tahu. Yang jelas, jantungnya langsung melonjak ketika melihat bayangan tubuh Akbar memasuki rumah melalui kamera ruang tamu. Ia menelan ludah, mematikan notifikasi email kantor, dan fokus memperhatikan layar. Ibunya muncul dari arah dapur, mungkin terkejut mendengar suara pintu dibuka dengan sedikit keras. Akbar langsung menatapnya. Dan tatapan itu, bukan tatapan yang dilemparkan seseorang kepada ibu mertuanya. Itu adalah tatapan seseorang yang sedang menahan kemarahan yang mendidih. Zuhra mengusap telapak tangannya yang berkeringat. "Bu, tadi saya sudah bilangkan, jangan utak-atik tas saya." Suara Akbar terdengar dari kamera dengan kejernihan yang menusuk. Ibunya terlihat bingung. Saya
Saya nggak buka tas, Bar. Bohong. Nada itu bukan sekadar ketus. Ada tekanan, penekanan, dan sesuatu yang membuat rambut di tengkuk Zuhra berdiri. Ibunya menggeleng gemetar. Saya nggak pernah. Kamu pikir saya bodoh? Suara Akbar naik 1 oktav, membentur dinding ruang tamu. Tas saya ada di ruang kerja, dan letaknya berubah. Kamu kira saya nggak sadar? Ibunya mundur setengah langkah. Bukan karena takut dimarahi, tapi karena jelas ia takut pada sosok yang berdiri di depannya. Mata Akbar menyipit, tubuhnya menegang, dan dalam rekaman tampak tangan Akbar mengepal. Zuhra yang melihat dari layar ponsel di kantor menahan napas begitu keras hingga dadanya sakit. Akbar, bisiknya, seakan suaminya bisa mendengarnya. Ibunya bersuara pelan sekali, hampir tidak terdengar. Saya cuma bersin, takut ada barang penting jatuh. Dan sejak kalimat itu keluar, Zuhra tahu situasinya memburuk. Akbar tertawa kecil. Bukan tawa lucu. Bukan tawa marah. Tawa dingin yang terdengar seperti cemooh. Jangan sok perhatian. Kemudian, ia membentak begitu keras hingga mikrofon kamera menangkapnya dengan suara pecah. Jangan pernah sentuh barang saya tanpa izin. Ibunya terlonjak, tubuhnya seperti mengecil saat itu juga. Zuhra menutup mulutnya, air mata langsung memenuhi mata. Tapi ia tidak boleh menangis lama, ia tidak bisa mengalihkan pandangan. Ia harus tetap melihat. Akbar maju 1 langkah, suaranya rendah namun mengancam. Kamu pikir kamu siapa di rumah ini? Ibunya tidak menjawab. Kepalanya menunduk, tubuhnya bergetar. Dan melihat itu saja sudah membuat Zuhra terasa ingin berlari pulang saat itu juga. Tiba-tiba Akbar mengangkat tangan. Zuhra menjerit kecil, meski tidak ada yang mendengarnya. Tapi tangan itu tidak menyentuh ibu. Akbar hanya menunjuk tajam ke arah wajahnya, tapi jarak antara telunjuk itu dan wajah ibunya tidak lebih dari 2 senti. Lain kali saya nggak sekedar ngomong. Dan pada detik itu, sesuatu bergetar dalam diri ibu. Rasa takutnya tampak sangat jelas, terlalu jelas. Zuhra hampir berdiri dari kursinya di kantor. Napasnya tidak teratur. Dunia berputar cepat. Namun sebelum ia bisa memperhatikan lebih jauh, gambar tiba-tiba goyah. Kamera bergetar. Lalu gelap. Rekaman mati. Zuhra terpaku. Ia mengetuk layar ponselnya. Tidak ada respon. Gambar hitam. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Kamera di ruang tamu, yang paling penting, mati mendadak. Tangannya gemetar saat ia memeriksa kamera lain. Kamera dapur masih menyala. Kamera depan kamar ibu masih menyala. Tapi kamera ruang tamu, tempat Akbar dan ibunya berada, lenyap. Sinyal terputus. Zuhra menahan napas begitu keras hingga ia merasa dadanya terbakar. Apakah baterainya habis? Kabelnya tercabut? Atau apakah Akbar menyentuhnya tanpa sadar? Atau sengaja? Pertanyaan itu menghantam kepalanya seperti benda berat. Ia meraih tas, berdiri, dan hampir berlari keluar kantor. Namun setengah langkah, ia berhenti. Logikanya menyeret tubuhnya untuk diam. Kalau ia pulang sekarang, apa yang akan terjadi? Apa yang akan Akbar lakukan jika tahu ia sedang diawasi? Apa yang akan terjadi pada ibunya? Apa yang akan terjadi pada dirinya? Zuhra menutup mata, menggenggam meja erat-erat. Tidak boleh gegabah. Tidak sebelum ia memiliki bukti penuh. Tidak sebelum ia tahu pasti apa yang sedang terjadi. Ia memaksa dirinya duduk kembali. Tapi tubuhnya tidak berhenti bergetar. Malam itu, rumah bagai menyimpan sesuatu di udara. Akbar pulang lebih cepat dari biasanya. Ia makan tanpa berbicara, tanpa menatap, hanya fokus pada piringnya. Ibunya hampir tidak keluar kamar, hanya muncul sebentar untuk menaruh air panas di meja sebelum kembali menghilang. Zuhra duduk di sofa, menahan diri agar tidak terus memperhatikan suaminya. Ia berusaha bernafas normal, meski rasanya seperti ada tali yang melilit lehernya. Kenapa kamu diam saja? Suara Akbar tiba-tiba memecah atmosfer. Zuhra tersentak. Aku capek. Capek kerja. Nada itu seperti menuduh. Zuhra mengangguk, tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Akbar menatapnya lama. Begitu lama hingga Zuhra merasa seluruh tubuhnya membeku. Tatapan itu, tatapan yang sama seperti yang ia lihat dalam rekaman. Tatapan seseorang yang sedang memikirkan sesuatu. Sesuatu yang buruk. Sesuatu yang gelap. Zuhra memalingkan wajah,
jantung berdegup kencang. Dan untuk pertama kali sejak mereka menikah, ia takut. Takut pada lelaki yang sedang duduk tidak jauh darinya. Akbar bangkit. Tidur duluan. Aku mau ambil air. Zuhra mengangguk cepat. Ia menunggu sampai langkah kaki Akbar menjauh. Sampai suara air mengalir dari dapur. Kemudian ia bangkit, bergegas masuk ke kamar ibunya, mengunci pintu, dan memeriksa kamera lagi. Kamera dapur menyala. Kamera depan kamar ibu menyala. Kamera ruang tamu masih gelap. Ibu, Zuhra berbisik sambil menahan air mata. Bu, kalau ada apa-apa, bilang ke aku ya. Ibunya hanya memeluknya sebentar. Tapi pelukan itu gemetar. Gemetar seperti seseorang yang tidak tahu apakah ia akan baik-baik saja besok pagi. Malam itu terasa panjang. Terlalu panjang. Zuhra tidak bisa tidur. Setiap suara kecil membuat tubuhnya menegang. Setiap langkah kaki membuat jantungnya melonjak. Setiap detik terasa seperti jarum yang menusuk kulitnya. Ia memandangi pintu kamar yang terkunci rapat. Ia memandangi ibunya yang akhirnya tertidur namun napasnya terdengar cepat. Dan ketika jam hampir menunjukkan pukul 2 dini hari, sebuah pikiran muncul. Pikiran yang membuat tubuhnya membeku. Bagaimana kalau Akbar sengaja mematikan kamera itu? Bagaimana kalau ia sudah tahu? Bagaimana kalau ia sedang menunggu waktu yang tepat? Zuhra merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Ia memeluk lututnya, menunduk, dan baru menyadari satu hal yang tidak bisa ia tolak lagi. Malam itu mungkin bukan yang paling mengerikan. Mungkin besok akan lebih buruk. Ia tidak tahu bahwa malam itu, malam paling panjang, masih bukan puncak tragedi. Yang terburuk sedang mendekat. Sejak subuh ia terjaga, memeriksa kamera, menenangkan ibunya, berpura-pura biasa di hadapan Akbar, lalu berangkat kerja dengan langkah gemetar yang tak pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Ia mencoba menepis firasat buruk yang menempel di kulitnya seperti bayangan, tetapi setiap detik yang berlalu justru membuat firasat itu semakin kuat. Dan ketika matahari mulai tenggelam, perasaan tidak enak itu berubah menjadi kecemasan yang menusuk. Sebab sejak siang, ibunya tidak muncul lagi di rekaman manapun. Kamera dapur kosong. Kamera depan kamar tetap menampilkan pintu tertutup. Kamera ruang tamu masih hitam. Tidak ada sinyal, tidak ada gambar. Zuhra berulang kali mencoba menenangkan diri. Mungkin ibu sedang tidur. Mungkin sedang mandi. Atau ponselmu error. Atau jaringannya lemah. Namun tidak satupun alasan itu benar-benar menenangkan hatinya. Ia pulang lebih cepat. Tidak peduli pada laporan kerja. Tidak peduli pada teguran manajer. Tidak ada yang lebih penting dari rumahnya. Dari ibunya. Dari kebenaran yang terasa semakin dekat. Langit tampak lebih gelap dari biasanya ketika ia memarkir mobil di depan rumah. Tidak ada suara dari dalam. Tidak ada tanda kehidupan selain lampu ruang tamu yang menyala redup. Zuhra bahkan tidak sempat membawa tasnya dengan benar. Ia menjepitnya di ketiak sambil setengah berlari menuju pintu. Tangannya gemetar saat memutar kunci. Dan begitu pintu terbuka, dunia seakan runtuh dalam sekejap. Astagfirullah, suara itu keluar dari mulutnya tanpa ia sadari. Di tengah ruang tamu, tubuh ibunya tergeletak di lantai. Tubuhnya bergetar tidak terkendali, seperti orang yang baru mengalami sesuatu yang sangat mengerikan. Rambutnya berantakan, wajahnya penuh noda darah, mengalir dari pelipis, dari sudut bibir, dari area dekat kening. Matanya terbuka separuh, seperti seseorang yang mencoba tetap sadar namun kalah oleh rasa sakit. Bu, jerit Zuhra, merunduk cepat, kedua tangannya langsung memegang bahu ibunya. Bu, ibu dengar Zuhra? Ibu, bu. Ibu tidak menjawab. Ia hanya mengerang pelan, tubuhnya kejang-kejang halus. Darah menetes dari ujung dagunya ke lantai, membentuk titik-titik merah yang membuat Zuhra ingin muntah. Namun yang membuat tubuhnya membeku bukan hanya kondisi ibunya, melainkan sosok yang berdiri tak jauh dari sana. Di sudut ruang tamu, Akbar berdiri mematung. Pucat, ding. Seolah-olah ia adalah bayangan yang kehilangan bentuk. Di tangannya, yang menggantung lemas di sisi tubuhnya, tergenggam sehelai handuk berlumuran darah. Handuk itu menetes. Tetesannya jatuh ke lantai, tap, 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 dan memenuhi keheningan seperti pukulan palu ke dalam kepala Zuhra. Aka! Bar! Suara Zuhra pecah, hampir tidak bisa keluar. Akbar mengangkat wajah. Perlahan, tatapannya tidak panik, tidak marah, tidak bingung, justru kosong. Seperti seseorang yang sedang berdiri di luar tubuhnya sendiri.
Dia jatuh, ucap Akbar datar. Tidak ada getaran, tidak ada emosi. Hanya kata-kata dingin yang terlempar begitu saja. Zuhra menatapnya tidak percaya. Jatuh? Bar, ibu berdarah. Darahnya banyak. Bar, kamu. Dia jatuh, ulang Akbar. Kali ini lebih keras. Seolah Zuhra adalah anak kecil yang tidak mengerti. Tapi tone-nya membuat bulu kuduk Zuhra berdiri. Itu bukan klarifikasi. Itu peringatan. Zuhra menelan ludah, memandang handuk di tangan Akbar, lalu kembali ke ibunya. Ia mencoba mengangkat kepala ibunya dengan hati-hati, memastikan napasnya masih stabil. Bu, jawab Zuhra. Ya, tolong jawab. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Aku di sini, Bu, aku di sini. Ibu membuka mata sedikit, bibirnya bergetar. Dari celah bibir yang penuh darah itu, keluar suara samar, sangat pelan, sangat lemah. Zuhra. Ya, Bu, saya di sini. Saya di sini. Zuhra mengusap pipi ibunya dengan tangan yang bergetar. Namun sebelum ibunya bisa melanjutkan kata-kata yang ingin ia sampaikan, Akbar melangkah mendekat. Langkah yang membuat Zuhra spontan memutar tubuhnya, melindungi ibunya dengan punggung dan kedua tangannya. Jangan dekat-dekat. Jangan sentuh ibu. Untuk sesaat, Akbar berhenti. Tidak bereaksi. Matanya hanya menatap Zuhra, tajam, gelap, namun tetap tanpa emosi. Seperti seseorang yang sedang menghitung sesuatu di dalam kepalanya. Zuhra, ujar Akbar perlahan. Kamu harus dengar aku. Ibumu jatuh. Zuhra menggeleng keras. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku nggak tahu apa yang terjadi belakangan ini? Akhirnya, untuk pertama kalinya malam itu, wajah Akbar berubah. Rahangnya mengeras, matanya menyipit, dan suaranya menjadi rendah seperti geraman. Kamu lihat apa? Pertanyaan itu mengguncang Zuhra hingga ke tulang. Ia sadar Akbar tidak bertanya karena bingung. Ia bertanya karena curiga. Karena mungkin Akbar tahu sesuatu. Mungkin tentang kamera. Mungkin tentang pengawasan. Tangan Zuhra mencengkeram ibu semakin erat. Aku lihat ibu berdarah, jawabnya tegas, meski suaranya bergetar. Dan kamu berdiri di sini, dengan handuk seperti itu. Akbar menghela napas, seolah bosan. Aku bantu dia. Itu saja. Nggak ada orang yang membantu pakai nada sesinis itu. Zuhra membentak. Dan pada detik itu, ketegangan di ruangan seperti meledak dalam sunyi. Hanya suara napas tersengal ibu, hanya suara tetesan darah dari handuk, hanya suara jantung Zuhra yang menghantam dinding dadanya. Akbar menatap keduanya beberapa detik lagi, lalu perlahan-lahan meletakkan handuk berdarah itu ke meja. Kalau kamu mau bawa dia ke dokter, bawa saja. Nada itu membuat tulang Zuhra terasa seperti retak. Ada sesuatu yang salah dari cara Akbar mengatakan itu. Sesuatu yang terdengar seperti tantangan atau permainan. Zuhra merapatkan tubuhnya pada ibunya. Aku telepon ambulans. Silakan. Akbar berjalan ke dapur dengan langkah tenang, seolah kejadian barusan hanyalah insiden kecil yang tidak perlu diperpanjang. Seolah ia tidak meninggalkan ibunya dalam kondisi hampir pingsan. Seolah darah di handuk itu bukan darah ibu. Seolah ia tidak berada di tengah tragedi. Seolah ia ingin berpura-pura. Tapi bagi Zuhra, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Sambil terisak, ia menekan nomor darurat. Sambil tangan kirinya menggenggam ibunya erat-erat. Dan di sudut ruangan, meski punggung Akbar membelakanginya, Zuhra bisa merasakan sesuatu yang semakin jelas. Malam ini bukan kecelakaan. Bukan insiden biasa. Ini adalah awal dari badai yang selama ini hanya berputar-putar di sekitar rumah itu. Dan mulai malam ini, badai itu akhirnya menerjang. Untuk membuat semuanya lebih tak tertahankan, pikiran itu terus menggemuruh, memaksa Zuhra menghadapi sesuatu yang sejak lama ia takutkan, bahwa kebenaran mungkin jauh lebih gelap dari apa yang sempat ia bayangkan. Dan disinilah ia sekarang, duduk di lantai kamarnya dengan tubuh masih bergetar. Pakaian masih bernoda darah ibunya, sementara ponselnya tergeletak di pangkuan. Nafasnya naik turun tak beraturan, seperti paru-parunya menolak bekerja dengan semestinya. Hening menyelimuti kamar, hanya sesekali terganggu oleh suara ambulans jauh di luar, tanda bahwa ibunya sedang dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Hati Zuhra hancur, namun rasa ingin tahu, rasa takut, dan dorongan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi memaksanya memeriksa rekaman CCTV.
Ia memegang ponsel dengan tangan gemetar. Jempolnya beberapa kali meleset saat membuka aplikasi kamera tersembunyi yang ia pasang. Dadanya terasa sesak. Seperti ada dua bagian dirinya sedang bertarung, bagian yang ingin tahu, dan bagian yang takut mengetahui. Layar aplikasi terbuka. Folder rekaman muncul. Tanggal hari ini berkedip-kedip. Zuhra menahan napas. Lalu ia menekan video yang menunjukkan waktu sekitar 3 jam sebelum ia pulang. Tepat waktu ketika insiden itu diduga terjadi. Layar memudar perlahan. Rekaman mulai berjalan. Awalnya hanya tampak ruang tamu yang biasa, rapi, terang, dengan meja kayu dan sofa abu-abu yang baru ia beli 2 bulan lalu. Ibunya terlihat di sudut ruangan, duduk sambil merapikan lipatan selimut kecil yang biasa digunakan untuk menutupi kakinya ketika udara dingin. Gerak-geriknya lambat, tampak lelah, tapi wajahnya tetap lembut. Wajah seorang ibu yang kehidupannya sudah terlalu banyak mengalami luka, namun tetap bertahan demi anaknya. Situasi terlihat biasa, terlalu biasa. Namun ketenangan itu berubah begitu pintu depan terbuka. Masuklah Akbar. Langkahnya cepat, hampir tergesa, tapi bukan karena terburu-buru. Lebih seperti seseorang yang sedang memendam kemarahan lama. Ia tak menatap Ibu Zuhra ketika melintas di depannya. Ia hanya melempar tas kerja ke sofa, membuat ibunya sedikit terlonjak. Akbar berdiri diam selama beberapa detik, punggungnya menghadap kamera, kepalan tangannya tampak mengencang. Dan di situ, ia memutar tubuhnya perlahan, menatap Ibu Zuhra dengan sorot mata yang membuat dada Zuhra langsung mengencang. "Bu," suara Akbar terdengar pelan, namun dingin. "Kenapa rumah berantakan begini?" "Berantakan?" Di rekaman, tidak ada yang berantakan. Ibunya menunduk sedikit. "Maaf, tadi saya..." Selalu saja alasan, potong Akbar dengan suara rendah namun penuh tekanan. Zuhra memegang mulutnya sendiri. Ia tidak pernah mendengar Akbar bicara seperti itu sebelumnya. Bahkan dalam rekaman-rekaman sebelumnya pun nada suaranya tak semengerikan ini. Akbar berjalan mendekat. Sangat dekat. Terlalu dekat. Sorot matanya gelap, rahangnya mengeras, dan suaranya berubah seperti seseorang yang sudah kehilangan kendali atas emosinya. "Aku capek kerja seharian, Bu." Zuhra capek. Tapi kenapa rumah ini tidak seperti yang seharusnya? Ibunya menggeleng. "Rumah sudah saya rapikan, Nak, mungkin kamu merasa." "Tidak." Akbar membentak, membuat ibunya terkejut dan menyentakkan bahu. "Jangan membantah." Zuhra merasakan rambut di tengkuknya berdiri. Suara bentakan itu bukan hanya marah, itu suara seseorang yang menahan sesuatu yang lebih gelap. Dalam rekaman, ibunya tampak mencoba menenangkan. "Akbar, saya minta maaf kalau..." Akbar tiba-tiba menendang meja kecil di depan sofa. Meja itu bergeser, hampir menabrak kaki ibunya. "Nak, jangan begitu," suara ibunya memecah. "Diam," bentak Akbar. "Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku nggak tahu kamu ngomong apa ke Zuhra di belakangku?" Ibunya tampak bingung. "Aku tidak bilang apa-apa. Aku hanya..." "Berhenti berbohong!" Akbar berteriak lagi. Zuhra menahan air mata. Ia belum pernah menyaksikan sisi ini dari suaminya. Tidak pernah. Dan ia ingin menghentikan video itu sekarang, mematikan ponsel, berpura-pura semua ini tidak nyata. Tapi ia sudah terlanjur melihat, dan kebenaran tak lagi bisa dihindari. Akbar melangkah maju. Ibunya mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak dinding. "Nak, kamu sedang kenapa?" "Karena kamu yang bikin semuanya kacau. Kamu yang bikin Zuhra curiga. Kamu selalu ikut campur." Lalu sesuatu terjadi. Akbar meraih bahu ibunya lalu mendorongnya dengan kasar. Ibunya terjatuh ke lantai, menahan diri dengan tangan, terlihat menahan sakit. Nafasnya terengah, wajahnya pucat. Zuhra langsung menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. "Akbar," suara ibunya bergetar. "Tolong, jangan begini." Akbar berjalan ke dapur, keluar dari jangkauan kamera. Suara lemari dibuka dengan keras terdengar dari rekaman. Sesaat kemudian ia kembali, membawa handuk putih yang digulung. Handuk biasa, tapi digulung terlalu rapat, seperti seseorang yang berniat melakukan sesuatu dengannya. Zuhra hampir mematikan video saat itu juga, tapi rasa takutnya berubah menjadi kebutuhan mendesak untuk tahu apa yang terjadi setelahnya. Akbar menghampiri ibunya lagi. Wajahnya tanpa ekspresi, seolah dikuasai sesuatu yang bukan dirinya. Handuk itu berada di tangannya. "Sudah cukup,"
ujar ibunya dengan suara lemah. Jangan tambah parah, kalau kamu marah, kita bicara baik-baik. Akbar tidak mendengarkan. Ia mengangkat handuk itu. Dan tepat saat ia melangkah lebih dekat, mendadak rekaman menjadi gelap. Video terputus. Zuhra memekik tertahan. Ia memundurkan tubuh, punggungnya menabrak dinding kamar. Tidak mungkin. Kamera itu tidak pernah mati tiba-tiba seperti ini sebelumnya. Kenapa sekarang? Kenapa saat momen paling penting? Dengan napas tercekik, ia mencoba mempercepat video ke menit berikutnya. Rekaman berikutnya muncul. Akbar berdiri di ruang tamu. Wajahnya pucat. Tangannya berlumuran darah. Ibunya sudah tergeletak di lantai. Handuk itu sudah tidak ada di tangannya. Hanya sisa noda merah yang terlihat di ujung kain yang ia genggam. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa dia? Gumam Zuhra pada dirinya sendiri. Suaranya pecah. Air matanya tak terhentikan. Seluruh dunia tiba-tiba terasa runtuh di sekelilingnya. Ia memutar ulang video dari awal. Mencari frame demi frame. Berharap ada kesalahan. Berharap ia salah melihat. Tapi rekaman itu terlalu jelas. Terlalu nyata. Terlalu brutal. Itulah dirinya, suaminya. Orang yang selama ini ia percaya, ia hormati, ia cintai. Orang yang ia kira punya sisi lembut yang ia kagumi di tahun-tahun awal pernikahan. Namun layar ponsel menunjukkan kenyataan lain. Monster yang bersembunyi di balik wajah yang ia kenal. Zuhra menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya terhuyung dan ia akhirnya terjatuh bersimpuh di lantai. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar sendirian. Rekaman itu tidak hanya menunjukkan apa yang terjadi. Rekaman itu menghancurkan seluruh fondasi kepercayaannya. Membalikkan seluruh hidupnya dalam beberapa menit. Malam itu, di tengah kesunyian kamar dan sinar layar ponsel yang masih menyala, Zuhra tahu satu hal. Hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hidupnya tidak akan pernah sama lagi, dan pikiran itu bergema dalam kepala Zuhra saat ia tetap bersimpu di lantai, membiarkan tangisnya pecah tanpa kendali. Ketika detik demi detik berlalu, rasa syok yang tadi menelan dirinya mulai bergeser menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih tajam, lebih panas, dan lebih tegas. Sebuah kesadaran yang perlahan bangkit dari dalam dirinya, memaksa untuk dihadapkan, meski tubuhnya masih gemetar hebat. Ia mengangkat wajahnya perlahan, mengusap air mata yang tak mau berhenti jatuh. Di layar ponselnya, frame terakhir rekaman CCTV itu masih terbuka. Akbar berdiri di tengah ruang tamu dengan handuk berlumur darah. Cahaya redup kamar membuat sosoknya tampak lebih mengerikan. Zuhra menatap layar itu lama, seolah mencoba memahami bagaimana seseorang yang pernah ia cintai bisa berubah menjadi sosok yang begitu asing. Ini benar-benar terjadi, gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. Bukan mimpi buruk, bukan ilusi, ini kenyataan. Ibu yang ia cintai bersimbah darah, dan seseorang yang seharusnya menjadi pelindung keluarga berubah menjadi ancaman paling mematikan di dalam rumah sendiri. Zuhra menelan ludah yang terasa seperti duri. Sesuatu dalam dirinya retak, namun bersamaan dengan itu, muncul kekuatan yang selama ini tidak ia sadari. Bukan keberanian yang meledak-ledak, bukan keberanian yang bersuara lantang, melainkan keberanian yang lahir dari rasa cinta mendalam kepada ibunya. Keberanian yang lahir dari insting untuk melindungi. Ia berdiri perlahan. Lututnya lemas, namun ia memaksa tubuhnya tegak. Ia harus mengambil keputusan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Suara langkah kaki terdengar dari arah ruang tamu. Zuhra tersentak. Untuk sesaat tubuhnya membeku, napasnya tercekat. Akbar pulang? Atau ia belum pergi sejak kejadian tadi? Ketakutan itu menyambar begitu kuat hingga membuat jantung Zuhra berdebar tak terkendali. Ia mematikan layar ponsel, menggenggamnya erat-erat. Jika Akbar masuk ke kamar dan melihat ia sedang menonton rekaman, semuanya bisa berakhir malam itu juga. Langkah kaki itu berhenti di depan pintu kamar. Gagang pintu bergerak perlahan, mengeluarkan suara klik kecil yang membuat tubuh Zuhra terlonjak. Ia memundurkan diri, siap berteriak atau lari jika pintu terbuka. Namun pintu tidak terbuka. Yang terdengar hanya suara napas seseorang di baliknya. Berat, tidak stabil. Zuhra memejamkan mata. Itu suara Akbar. Zuhra, panggilnya pelan. Zuhra membeku. Suara itu bukan suara suaminya yang dulu ia kenal. Ada nada serak aneh, seperti seseorang yang sedang berusaha mempertahankan kendali atas amarah atau ketakutan yang meledak. Zuhra, kita perlu bicara.
Zuhra menahan napas. Kata-kata itu seakan menembus tulang belakangnya. Ini cuma salah paham, lanjutnya. Tadi, ibu jatuh sendiri. Kamu nggak lihat, kan? Zuhra menutup mulut agar suaranya tidak keluar. Buka pintunya. Kita bereskan semua bareng-bareng. Aku nggak mau kamu salah paham. Salah paham? Zuhra hampir tertawa. Tawa yang getir, hancur, dan penuh amarah. Bagaimana ia bisa berani berdiri di depan pintu kamar sambil mengatakan semuanya salah paham, sementara bukti kejahatan yang ia lakukan terpampang jelas dalam rekaman? Zuhra menatap pintu kamar. Jarak itu hanya 1 meter, tapi terasa seperti batas tipis antara hidup dan mati. Langkah kaki Akbar berbalik. Suara sepatunya menjauh, lalu hening sepenuhnya. Zuhra tidak tahu apakah ia benar-benar pergi atau hanya bersembunyi di balik kegelapan untuk mengawasinya. Namun ia tahu satu hal, ia tidak boleh tinggal di rumah ini. Tidak malam ini, tidak saat ini, tidak dengan Akbar yang melangkah di luar sana seperti bayangan berbahaya yang siap muncul kapan saja. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari pihak ambulans muncul. Ibu sudah tiba di IGD. Sedang ditangani. Apakah keluarga bisa segera menyusul? Air mata kembali memenuhi mata Zuhra. Ia harus ke rumah sakit. Ia harus mengecek kondisi ibunya. Dan ia harus membawa rekaman itu. Tangan Zuhra bergerak cepat, lebih cepat dari yang ia sangka. Ia mengambil tas kecil, memasukkan ponsel, charger, dompet, serta flash disk kecil tempat ia menyalin rekaman CCTV sebelum baterai kameranya mati. Tindakan itu terasa seperti sebuah garis pembatas. Ia tidak lagi melindungi Akbar. Ia melindungi ibunya. Ia melindungi dirinya sendiri. Ketika ia membuka pintu kamar sedikit, rumah itu terasa berbeda, gelap, sunyi, dan dingin seperti rumah yang sudah ditinggalkan lama. Tidak ada tanda kehidupan. Tidak ada suara apapun dari ruang tamu. Zuhra menghela napas panjang. Ia melangkah keluar perlahan, memastikan setiap sudut ruangan aman. Hatinya berdebar tak karuan, tetapi langkah kakinya tetap mantap. Ketika ia mencapai pintu depan, tiba-tiba suara dari belakang membuatnya hampir menjatuhkan tas. Zuhra. Suara itu pelan, namun cukup untuk membuat tubuhnya kaku seperti patung. Akbar berdiri beberapa meter di belakangnya, setengah tersembunyi di kegelapan. Wajahnya tidak bisa terlihat jelas, namun matanya yang gelap itu, tampak memantulkan cahaya temaram. Kamu mau kemana? Suaranya datar, tapi nada ancaman terselip di baliknya. Untuk pertama kalinya malam itu, Zuhra mengangkat wajahnya dan menatapnya langsung. Aku mau ke rumah sakit. Jawabnya dengan suara bergetar namun tegas. Ibu butuh aku. Akbar melangkah mendekat 1 langkah, namun Zuhra segera memutar gagang pintu. Kita bisa bahas nanti, katanya cepat, panik namun berusaha tetap tenang. Akbar membuka mulut, namun sebelum ia sempat berkata apapun, Zuhra membukanya pintu lebar-lebar, melangkah keluar, dan menutup pintu keras-keras di belakangnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia berlari kecil menuju pagar rumah, masuk ke mobil, dan menyalakan mesin dengan tangan gemetar. Di kaca spion, ia sempat melihat bayangan Akbar berdiri di teras, diam, menatapnya pergi. Tidak mengejar, tidak berteriak, hanya menatap. Dan itu jauh lebih menakutkan. Rumah sakit malam itu dipenuhi cahaya putih yang menusuk mata. Udara terasa lebih dingin daripada biasanya. Ketika Zuhra masuk ke IGD, ia langsung disambut perawat yang mengenali namanya. Ibu Zahrawati sedang ditangani dokter. Tunggu di sini dulu ya, Bu Zuhra. Zuhra duduk di kursi tunggu, memeluk tasnya seperti memeluk seluruh hidupnya. Ia tidak tahu apa yang menunggu di balik pintu ruang perawatan. Ia takut, sangat takut. Namun rasa takut itu kalah oleh keinginan untuk memastikan ibunya selamat. Saat pintu ruang perawatan terbuka, dokter keluar dengan wajah serius. Bu Zuhra, panggilnya. Zuhra langsung berdiri. Ibu saya, bagaimana keadaannya? Dokter menghela napas. Kondisinya kritis, tapi stabil untuk saat ini. Ada luka di kepala yang cukup dalam. Kami sudah membersihkannya, tapi perlu observasi. Sepertinya akibat benturan keras. Kata-kata itu menghantam Zuhra lebih keras daripada apapun. Benturan keras. Dari siapa? Ia tahu jawabannya. Tangannya mengepal. Hatinya terasa seperti ditarik-tarik dari dalam. Dok. Suara Zuhra terputus-putus. Luka itu, apakah mungkin terjadi karena seseorang mendorongnya?
Dokter menatapnya lama, seperti memahami sesuatu. Namun ia hanya menjawab dengan hati-hati, benturannya tidak wajar kalau hanya jatuh biasa. Zuhra mengangguk, air matanya kembali mengalir. Dokter menatapnya lebih dalam. Kalau ada hal yang perlu diberitahukan kepada pihak berwajib, sampaikan, Bu. Jangan ditunda. Kata-kata itu seperti memberikan titik akhir dari keraguan Zuhra. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Beberapa jam kemudian, ketika Zuhra berdiri di depan ruang rawat ibunya, napasnya bergetar namun hatinya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Ia memegang ponselnya, membuka rekaman CCTV itu sekali lagi. Kali ini bukan untuk memastikan, tetapi untuk menguatkan dirinya. Ia mengetuk pintu pos polisi kecil di rumah sakit. Seorang petugas menoleh. Ada yang bisa dibantu. Zuhra menelan ludah. Tangannya gemetar, tapi ia mengangkat ponsel itu dengan mantap. Saya mau buat laporan, katanya tegas. Tentang kejadian yang menimpa ibu saya. Petugas itu mengangguk. Silakan masuk. Zuhra masuk ke ruangan kecil itu, duduk di kursi, dan melepas napas panjang. Ia merasa tubuhnya ringan, bukan karena beban hilang, tapi karena ia akhirnya memilih berdiri di sisi yang benar. Ia memutar rekaman itu di depan petugas. Dan saat suara Akbar, bentakannya, dorongan itu, dan layar gelap itu muncul kembali, Zuhra tahu bahwa ia telah membuat keputusan paling sulit dalam hidupnya, namun juga yang paling benar. Ketika rekaman selesai, petugas menatapnya dengan wajah serius. Bu, terima kasih sudah berani melapor. Ini bukan perkara mudah, tapi tindakan Anda menyelamatkan nyawa. Zuhra mengangguk pelan. Air matanya jatuh lagi, namun kali ini bukan hanya air mata kesedihan. Ada keberanian di dalamnya, keberanian yang tumbuh dari luka. Keberanian yang ia butuhkan untuk memulai hidup baru. Malam itu, saat ia kembali ke samping ranjang ibunya, menggenggam tangan yang lemah itu, Zuhra berbisik pelan. Bu, aku janji. Aku akan lindungi ibu. Aku akan perjuangkan semuanya. Ibu nggak sendiri. Ibunya tidak membuka mata, tetapi jemarinya bergerak sedikit, seolah menjawab. Dan di tengah kelelahan, luka, dan rasa kehilangan, hati Zuhra menemukan sesuatu yang tak pernah ia sangka bisa muncul malam itu. Harapan. Harapan bahwa ia bisa bangkit. Harapan bahwa ia bisa memulai hidup baru tanpa ketakutan. Harapan bahwa semua penderitaan ini akan berakhir. Karena keberanian terakhir Zuhra bukan hanya mengungkap kebenaran, tetapi memilih untuk tidak tenggelam di dalamnya. Ia memilih hidup. Dan itu adalah kemenangan pertamanya.